Kalau yang berkaitan dengan meningitis maka biasanya dari organ-organ yang lokasinya berdekatan, misalnya telinga gitu atau misalnya area rongga mulut gitu ya. Tapi pada orang-orang yang istilahnya memiliki daya tahan tubuh tertentu yang istilahnya dia rendah, maka dan juga istilahnya virus atau bakteri ini cukup kuat lah istilahnya, itu maka dia bisa menembus sawar darah otak tersebut. Gejala prodromal itu juga biasanya akan jadi warning kita ya, satu demam, kemudian nyeri kepala. Tentu nyeri kepala ini bukan nyeri kepala yang seperti pada umumnya, nyeri kepalanya sifatnya progresif atau ada perberatan. Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif ini, dia Bincang Sehati. Ya pemirsa, kita bisa gerakin badan, gerakin tangan, gerakin kaki, ngedipin mata, dan berbagai aktivitas lainnya di tubuh kita karena ada yang namanya otak. Jadi ada perintah gitu ya dari otak untuk menggerakkan semua hal yang terjadi di tubuh kita lah seperti itu. Tapi ada banyak banget yang bisa mengganggu kesehatan otak kita. Salah satunya adalah penyakit yang disebut meningitis. Mungkin kita sering ya mendengar istilah ini, tapi kita nggak ngerti nih maksudnya kondisinya seperti apa, penyebabnya apa. Dan kalau akhirnya sudah mengalami ini, nauzubillah gitu ya. Ini apa yang harus dilakukan pengobatannya. Makanya hari ini kita akan mengupas tuntas seputar apa itu gejala dan pengobatan dari meningitis. Tapi sebelum bahas itu, karena kita ngomongin meningitis erat kaitannya dengan otak, kita akan membahas terlebih dahulu mitos atau fakta seputar kesehatan otak. Nah, untuk membahasnya telah hadir bersama kami di studio Bincang Sehati ada Dr. Septiana Andri SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Andri, apa kabar? Ya, waalaikumsalam, alhamdulillah kabar baik. Sehat ya dok ya. Oke dok, hari ini kita akan membahas meningitisnya kayak serem banget ya dok. Karena kalau nggak salah itu dulu banget ya. Ada ya public figure lah Indonesia yang kabarnya meninggal gara-gara meningitis. Nah sejak saat itu tuh kayaknya penyakit meningitis di Indonesia itu lumayan populer gitu ya. Sehingga takut gini-gini dan lain sebagainya. Tapi sebelum bahas itu kita bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar kesehatan otak dok ya. Okay. Yang pertama adalah katanya kalau kita ngomongin otak ketika orang sudah mulai lansia gitu ya. Orang tua itu, lansia itu katanya nggak bisa belajar hal-hal yang baru. Karena katanya kayak kerja otaknya itu udah mentok gitu ya. Karena proses aging, degeneratif dan lain sebagainya. Akhirnya otak itu nggak bisa berkembang secara sempurna. Jadi identiknya orang tua itu nggak bisa belajar hal-hal baru. Betul nggak sih? Ini mitos atau fakta? Itu mitos. Oh berarti tetap bisa ya? Iya. Oh. Jadi kalau kita melihat siklus kita sebagai orang hidup dari kita bayi, terus kemudian beranjak dewasa sampai ke lansia, itu memang ada kurvanya ya. Jadi kalau dari bayi kita akan lebih cepat untuk menerima hal baru. Jadi dia akan perkembangan otaknya memang paling pesat, kemudian nanti bertahan di dewasa, kemudian nanti semakin lansia memang secara kemampuan mungkin tidak secepat pada kondisi yang ketika pada bayi. Jadi kalau bisa tentu bisa, tapi ya kecepatannya tentu akan berbeda. Gitu. Nah kenapa sih dok ada yang gini, di lapangan itu kita temukan banyak banget ada lansia itu yang benar-benar aktif ya. Dalam arti kayak mereka ikut aktivitas inilah, komunitas inilah, kayak kerajinan lah gitu ya dan segala macam. Kayak mereka bisa loh, ada bahkan yang di usia 70-an tahun masih kuliah gitu kan. Kayak wow hebat banget, tapi ada juga lansia yang belum sampai 70 lah gitu, 60 gitu udah kayak kok beda banget ya gitu ya. Ini secara umur masih lebih muda tapi kayak udah gak bisa berpikir secara gimana ya, kayak orang belajar hal-hal baru yang sesimpel kayak bikin kerajinan apalagi sampai kuliah lagi dan lain sebagainya. Itu biasanya dipengaruhi karena hal apa sih dok? Sebenarnya cukup multifaktorial ya kemampuan seseorang untuk belajar. Satu memang basic dasarnya dia perkembangannya dari ketika bayi ke dewasa itu seperti apa. Itu tentu bisa berbeda dari satu orang ke orang lain. Jadi kemampuan untuk menangkap sesuatu hal yang informasi yang baru itu tentu bisa berbeda basic dasarnya. Kemudian kalau untuk berkaitan dengan bertambahnya usia mungkin juga bisa dipengaruhi oleh orang tersebut memiliki penyakit-penyakit tertentu atau tidak yang berkaitan dengan otak, dengan fungsi otaknya. Apakah misalnya pada beberapa orang yang memiliki faktor resiko seperti darah tinggi, kencing manis dan sebagainya,
meskipun tidak disadari, maksudnya tidak ada keluhan yang seperti stroke seperti itu, bisa jadi sudah mulai muncul sumbatan-sumbatan kecil di dalam pembuluh darah otak, tentu itu akan mempengaruhi fungsi dari otaknya. Itu sebagai contoh ya, seperti itu. Jadi tergantung dari masing-masing orang itu juga kondisinya seperti apa. Oke, jadi benar-benar apa ya, individual banget ya Cukup gitu. individual. Iya betul-betul. Jadi kayak kita nggak bisa menyamaratakan satu lansia di usia yang sama-sama 70 tahun akan rata seperti itu. Tergantung mungkin genetiknya juga, comorbidnya juga, lifestyle dari muda juga gitu. Yang membentuk itu semuanya sehingga bisa jadi kita nggak bisa memberikan apple to apple antara lansia 170, 170 juga. Bisa jadi sangat drastis bedanya ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Nah ini kalau kita ngomongin lansia itu identik dengan namanya demensia. Nah, demensia itu sesuatu yang kayak lumrah terjadi di lansia. Jadi kayak kita bilang, oke, demensia itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Ketika kita ngomongin kesehatan otak. Karena semakin proses aging itu terjadi, penuaan terjadi, maka otomatis demensia akan muncul. Betul nggak sih kalau sebenarnya demensia itu nggak bisa dihindari? Ya udah, kita terima nasib aja bahwa jalan suratan takdir hidup kita akan mengalami, semua lansia akan mengalami demensia gara-gara kinerja otak yang menurun atau gimana? Oke, itu mitos ya. Jadi yang didefinisikan sebagai demensia itu tidak hanya sekedar yang mungkin kita tahu keluhan pikun atau lupa-lupa. Tapi itu harus sudah mencakup adanya gangguan activity daily living yang signifikan terjadi dan memang biasanya munculnya pada usia yang lebih tua. Namun memang pada kenyataannya semakin ke sini usia yang lebih muda pun beresiko untuk mengalami demensia lebih dini. Ada yang namanya early onset. Nah, demensia itu sendiri juga dia itu jenisnya bermacam-macam. Ada yang memang murni dari faktor neurodegeneratif, maksudnya faktor penuaan yang tidak bisa dihindari. Ada juga yang kita sebut sebagai demensia vaskular. Balik lagi kalau misalnya pasien itu atau seseorang itu mengalami sumbatan di pembuluh darah di kepala sekecil apapun, itu juga beresiko untuk terjadinya demensia. Jadi untuk hal-hal yang seharusnya faktor resiko terjadinya sumbatan di pembuluh darah di otak itu bisa kita hindari, itu yang bisa istilahnya kita modifikasi istilahnya supaya tidak jatuh sampai ke kondisi demensia gitu. Jadi sumbatan pembuluh darah itu juga bisa jadi penyebab soalnya, tidak hanya proses neurodegeneratif dari sel otak. Oke, gitu. Jadi bukan karena masalah degeneratif aja, tapi ada beberapa kondisi yang lain penyumbatan itu yang akhirnya membuat terjadinya demensia. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan lagi ya bahwasanya demensia ini akan terjadi pada sebuah lansia. Jadi ini sesuatu yang tidak bisa dihindari. Sebenarnya bisa. Ya. Karena berbagai faktor. Ada beberapa kondisi ya. Oke, Dok, kita lanjut yang ketiga ya. Nah ini dia. Kadang-kadang kita sampai ngomong, aduh otaknya udah jebol nih ya, udah nggak kuat lagi gitu ya, udah nggak kuat mikir dan lain sebagainya. Nah akhirnya orang kepikiran sebenarnya emang bisa ya mengukur cara kerja otak, sampai orang bilang kayak cara kerja otak itu sebenarnya sesuatu yang nggak bisa diketahui atau diprediksi secara pasti gitu, nggak ada yang tahu. Sebenarnya ada nggak sih yang akhirnya ya entah semacam penelitian atau apa yang menyatakan bahwa betul ada kok bahwa cara kerja otak itu bisa diketahui secara pasti gitu loh. Oke, jadi kalau seiring berkembangnya penelitian dan pengetahuan yang sekarang sudah dilakukan, itu sebenarnya untuk cara kerja otak kalau secara molekular itu tentu sudah banyak diteliti ya. Jadi dia dari tingkat sel itu seperti apa kerjanya, bagaimana impuls syaraf itu dialirkan dari otak kita sampai tingkat sel sehingga kita bisa akhirnya beraktivitas seperti yang kita lakukan sehari-hari. Namun kalau misalnya secara pengukuran yang terukur itu memang biasanya tidak dilakukan secara rutin, maksudnya dalam arti tidak perlu pemeriksaan khusus. Jadi kalau secara fungsional ada banyak pemeriksaan yang dilakukan, tapi akan dilakukan hanya jika ada indikasi gitu, seperti itu. Oke. Nah, mungkin orang kepikirannya kayak gimana sih kinerja otak, kan di situ full dengan saraf ya, persarafan semua. Jadi orang kepikirnya kayak untuk semisal loh, kalau jantung kan kelihatan denyutnya gitu. Mungkin orang kepikirannya seperti itu. Tapi intinya adalah cara kerja otak, bagaimana menerima respons dari luar terus menyalurkan ke seluruh tubuh, itu sudah pasti terbukti dong, Dok. Iya. Oke. Jadi memang sudah ada penelitiannya dan datanya bahwa kinerja otak itu sudah diketahui secara pasti. Betul. Ya. Oke, jadi buat yang masih mengambang bahwa kinerja otak itu gimana sudah terbukti ya. Oke, kita lanjut yang keempat ya.
Nah ini juga ngomongin yang tadi ya, otak mau meledak gitu ya. Otak itu katanya bisa overload dong, kayak Einstein aja baru kepakai 10%-nya katanya kan, kita belum sepersepernya gitu. Nah sebenarnya bisa nggak sih otak itu kerasa overload? Apalagi untuk mereka nih yang kayak, aduh udah deadline nih dok gitu, kayak aduh ini kerjaan banyak banget, aduh udah nggak sanggup lagi mikir, otak udah overload, kita harus tidur dulu gitu. Sebenarnya otak bisa overload nggak sih? Kalau didefinisikan sebagai overload tuh kan kerjanya berlebihan ya. Jadi kalau misalnya dibilang overload itu masih fakta, maksudnya masih bisa otak itu mengalami overload. Ya seperti organ tubuh, pada semua organ tubuh kita pasti akan ada kapasitas yang bisa dia tangani sehingga kerjanya juga akan lebih optimal. Maka ya tentu otak tuh juga butuh istirahat. Jadi ada periode kita bisa menggunakan otak secara maksimal, tapi juga ada periode istirahat dari otak tersebut. Oke. Bisa nggak dok, misal gini ya, untuk sesuatu yang eksakta itu bisa lah mudah diukur ya, measurementnya enak gitu. Tapi untuk orang-orang, let's say, orang-orang kerja di dunia kreatif gitu ya, kayak mereka kan harus berpikir terus gitu ya. Adalah di satu sisi itu mereka kepikiran kayak, aduh kan udah mentok nih dok idenya gitu, otaknya udah nggak sanggup lagi, itu harus istirahat dulu. Itu sebenarnya di titik itu otak bener-bener tubuh ngerespon bahwa oke, kayaknya otak harus diistirahatin dulu gitu nggak sih? Maksudnya kayak berarti beneran nih otak juga bisa capek gitu. Iya, tentu otak tuh pada dasarnya otak tuh intinya bisa capek. Jadi kalau biasanya yang istilahnya dirasakan oleh seseorang yang mengalami otaknya itu overload, maksudnya ya overload dari brain, maka yang paling berdampak sih biasanya disebut juga biasanya dengan cognitive overload, di mana yang paling gampang terdistraksi adalah fokus dari seseorang tersebut, sehingga kerjanya juga akan jadi nggak maksimal. Itu sudah kayak warning, sehingga itu juga kita perlu pertimbangkan untuk ada periode istirahat dari otak tersebut. Betul ya. Kalau kita kerja kayak aduh udah deadline nih dong gini segala, tapi kayak kok nggak selesai ya udah istirahat dulu, itu berarti tanda bahwa otaknya perlu istirahat sebentar. Iya. Oke, kita lanjut yang terakhir. Kerusakan di otak sifatnya permanen. Nah kalau kita ngomongin otak kan tadi sudah kita bahas tentang persarafan ya. Jadi selama ini mungkin sedikit banyak kita tahu bahwa aduh kalau saraf rusak itu susah gitu ya. Nggak irreversible lah gitu kan. Nah betul nggak sih kalau terjadi kerusakan di otak itu pasti sifatnya permanen? Oke, ini bisa dilihat dari dua sisi sebenarnya. Itu mitos. Jadi kalau misalnya otak itu kekurangan oksigen, maka ada area otak yang kita sebut sebagai dia mengalami kondisi infak. Jadi dia tidak mendapatkan oksigen secara full, sehingga fungsinya tentu akan berkurang atau dia juga terjadi kerusakan. Tapi ada area di sekitarnya yang kita sebut sebagai penumbra, di mana dia itu sebenarnya sudah mengalami kerusakan, jadi kekurangan oksigen, tapi dia masih bisa untuk sifatnya reversible gitu. Jadi istilahnya kalau untuk area yang memang sudah mengalami infak itu memang untuk proses perbaikannya memang akan susah. Tapi kalau untuk area penumbra ini, maksudnya area yang dia sudah kekurangan oksigen tapi masih di antara ada range yang istilahnya dia masih bisa ditolerir, maka itu akan masih sifatnya reversible gitu. Jadi tergantung dari seberapa oksigen itu tiba-tiba tidak ada di dalam otak. Oke, jadi tergantung kondisinya masing-masing. Ya, tergantung juga tadi kondisi oksigen di dalam otak itu sendiri. Oke, terima kasih dok sudah terjawab minta waktunya. Nanti kita lanjut ngomong meningitis di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar meningitis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Septiana Andri SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Oke, kita lanjut lagi. Meningitis. Ini mungkin satu istilah yang sering kita dengar ya gitu ya, apalagi dulu sempat ada public figure yang juga tadi sudah kita mention,
katanya meninggal gara-gara meningitis gitu. Tapi mungkin banyak yang belum tahu secara pasti sebenarnya meningitis itu apa. Yang pasti urusannya sama otak nih gitu ya. Nah meningitis itu penyakitnya seperti apa sih dok? Oke, jadi meningitis itu seperti namanya, jadi dari meningen, di mana itu adalah artinya selaput yang membungkus otak, termasuk sumsum tulang belakang. Kemudian itis itu adalah radang, jadi dia adalah suatu keradangan yang terjadi pada meningen itu sendiri, gitu. Di selaput otaknya itu ya? Iya betul. Oh oke. Nah sebenarnya kalau di sebelum ke meningitisnya lagi dong, mungkin kita flashback dulu. Sebenarnya di otak ini ada apa aja sih? Maksudnya kayak mungkin orang selaput otak itu di mana gitu ya? Selaput itu berarti ada di luarnya atau gimana sih dok? Maksudnya kayak di otak ini emang ada apa aja dan kenapa meningitis ini menyerangnya di selaputnya gitu? Oke, jadi sistem saraf pusat kita itu terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang, di mana dia kan sifatnya kan pembungkusnya, jadi di luarnya itu dia dilapisin oleh 3 selaput. Jadi itu namanya adalah meningen. Nah di ruang di antara meningen tersebut itu ada cairan otaknya. Nah itu juga menyelubungi sampai ke sumsum tulang belakang. Bagian terluarnya lagi ya tentu kita dilindungi oleh tengkorak kepala, jadi kurang lebih seperti itu. Nah nanti dari situ ketika sudah mencapai sumsum tulang belakang, maka akan muncul serabut-serabut syaraf yang akan disalurkan sampai ke bagian ekstremitas atau istilahnya tangan, kaki dan sebagainya. Jadi seperti itu. Wow, gitu ya. Sangat luar biasa ya bagaimana dari otak ternyata dia nyambung ke semua bagian seluruh tubuh, bagian gitu ya. tubuh. Oke. Nah sekarang ketika meningitis ini terjadi yang di selaput otak itu sendiri, itu penyebabnya apa? Kenapa kok bisa terjadi itis-itis tadi itu, peradangan itu gitu dong? Jadi penyebab dari meningitis ini sebenarnya kalau kita kelompokkan secara garis besar itu ada 2 ya. Jadi bisa karena infeksi, bisa karena non infeksi. Untuk yang infeksi penyebabnya ya tentu bisa dari bakteri, infeksi virus maupun infeksi jamur gitu. Kalau untuk yang non infeksi itu biasanya dikaitkan dengan proses autoimun, kemudian ada juga yang berkaitan dengan kanker atau kita sering sebut dengan paraneoplastik. Kemudian ada juga yang drug induced atau disebabkan oleh efek samping dari obat-obatan seperti itu. Oke. Kita mulai dari yang infeksi terlebih dahulu. Itu ada bakteri, virus, jamur. Itu biasanya masuknya dari mana? Kenapa bukankah kan kalau nggak salah ya, tolong koleksi kalau salah gitu ya. Kalau nggak salah itu saya dulu pernah baca atau apa gitu, kayak di otak itu punya barrier yang sangat luar biasa kuat kan gitu. Itu kenapa bisa sampai bakteri, virus, jamur itu bisa nembus ke situ gitu? Oke, jadi memang kalau untuk infeksi dia akan berasal dari infeksi primernya dulu. Asalnya bisa dari manapun. Jadi contohnya dari paru yang paling sering. Kemudian kalau yang berkaitan dengan meningitis maka biasanya dari organ-organ yang lokasinya berdekatan, misalnya telinga gitu, atau misalnya area rongga mulut gitu ya. Misalnya ada infeksi yang cukup berat gitu. Nah, bakteri tersebut atau virus tersebut dia masuk melalui hematogen, jadi melalui aliran darah. Nah, memang betul di daerah otak kita itu ada barrier yang namanya sawar darah otak. Jadi dia benteng pertahanan utama yang sebenarnya sifatnya tidak mudah rusak. Tapi pada orang-orang yang istilahnya memiliki daya tahan tubuh tertentu yang istilahnya dia rendah, dan juga istilahnya virus atau bakteri ini cukup kuat lah istilahnya, itu maka dia bisa menembus sawar darah otak tersebut. Nah, sehingga dia akan masuk salah satunya ke area meningen itu. Di sana dia menyebabkan peradangan. Ketika itu dilanjutkan, maksudnya proses penyerangan itu masih berlanjut, maka dia juga bisa sampai menyerang masuk ke dalam otaknya itu sendiri gitu. Seperti itu, dia akhirnya menyebabkan kerusakan lebih lanjut. Oke, berarti ini sebenarnya infeksi awalnya itu bukan di otaknya ya dok ya berarti ya? Betul. Berarti kayak di telinga dan lain sebagainya, titik-titik yang sebenarnya menjadi infeksi primernya itu di situ, tapi akhirnya dia bisa merembet sampai ke otak itu ya? Iya,
Mungkin sebagai tambahan, kadang-kadang ada juga yang penyebabnya adalah kita sebut sebagai iatrogenik. Jadi mungkin kalau yang penyebabnya infeksi primernya bukan dari yang saya sebutkan tadi, itu bisa juga misalnya pada pasien-pasien yang sudah dilakukan misalnya operasi otak atau operasi memang sumsum tulang belakang yang basicnya dia tidak ada infeksi di situ. Karena kita buka jalurnya, jadi salah satu resiko dari tindakan adalah infeksi di meningen itu tadi. Itu sebagai salah satu bentuk asal dari munculnya infeksi meningitis ini. Itu bisa jadi satu kondisi yang sama nggak dok? Antara entah itu bakteri, virus ataupun jamur ketika sudah masuk ke selaput otaknya itu bisa jadi kondisi yang sama atau berbeda berdasarkan jenis penyebabnya? Ini ada bakteri, virus, dan jamur. Tentu kalau dari kita sebagai dokter akan mempelajari karakteristik masing-masingnya ya. Tapi kalau secara proses garis besarnya sih kurang lebih seperti itu, hampir sama gitu. Jadi maksudnya asal masuknya seperti itu, kemudian bagaimana dia istilahnya akhirnya menimbulkan gejala itu mungkin yang karakternya akan sedikit berbeda dari satu dengan yang lain gitu. Oke, nanti kita akan ngomongin gejalanya. Yang kedua itu tadi yang di luar infeksi ya, non infeksi. Iya betul. Salah satunya kondisi autoimun gitu ya. Iya. Nah kalau kondisi autoimun kan berat ya dok, karena itu kan kayak ya bukan apa-apa, maksudnya kayak akan seumur hidup kan atau kondisinya kan ya irreversible gitu. Nah itu kondisi maksudnya autoimun ini berisiko besar mengalami meningitis atau gimana sih maksudnya? Jadi kalau untuk autoimun ini memang istilahnya relatif lebih baru ya. Jadi yang memang paling banyak terjadi memang karena infeksi bakteri, virus, dan jamur. Kalau untuk autoimun ini karena autoimun itu sifatnya agak Indonesia Raya. Maksudnya jenis autoimun itu sendiri itu sangat banyak. Di mana gejalanya juga tidak terlalu spesifik. Jadi tidak selalu berkaitan dengan autoimun sistemik yang biasa mungkin kita sering dengar seperti SLE, lupus ya dan sebagainya. Namun pada meningitis ini atau sebenarnya lebih ke encephalitis itu kita ada marker dari autoimun yang ternyata kita temukan. Jadi contohnya yang mungkin baru ya maksudnya semakin ke belakang ini semakin banyak diteliti adalah contohnya anti NMDA di mana itu juga melibatkan satu fungsi autoimun antibodi di dalam tubuh kita yang istilahnya menyerang tubuh kita sendiri dan lebih spesifik dia memang menyerangnya lebih ke area otak gitu. Oke. Jadi memang lebih spesifiknya dia akan menuju atau yang diserang adalah si otak itu. Iya betul. Bisa berkemungkinan mengalami meningitis. Betul. Ya, dok, ya. Oke nanti selanjutnya kita akan membahas gejalanya seperti apa. Karena mungkin banyak ya dok ya selama ini tuh kita kena penyakit-penyakit yang sangat bahaya gitu ya. Dan itu kadang-kadang gejalanya agak nyaru gitu. Sehingga orang kayak datang ke dokter udah di stadium yang lanjut gitu ya. Sehingga penanganannya jadi lebih susah. Nanti kita bahas gejala di segmen selanjutnya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsantai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar meningitis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsantai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Septiana Andri SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Sekarang kalau ngomongin gejala gitu ya. Ini kan kadang-kadang ya, tadi sempat kita singgung juga di segmen sebelumnya sebelum break. Ada banyak banget orang-orang tuh yang datang ke dokter, entah apapun penyakitnya, itu kondisinya tuh sudah benar-benar kayak yang udah parah banget gitu ya. Udah ini udah nggak bisa lagi ya. Nah itu udah stadium lanjut. Karena di awal-awal mereka ngerasa kayak, oh gitu ya dok ya, ternyata itu tuh gitu ya. Ternyata itu, karena mereka kayak ini nyaru biasa aja dengan penyakit-penyakit yang biasa, entah pegal, sakit kepala biasa ini kalau konteksnya kayak otak gitu ya. Nah kalau meningitis sendiri ada nggak gejala-gejala yang mungkin umum dan khas yang kayaknya ini menjadi indikasinya ke meningitis gitu dok? Oke, jadi kalau untuk gejala meningitis sendiri memang pada kondisi awal seperti yang mungkin disebutkan tadi, jadi yang gejala prodromal itu juga biasanya akan jadi warning kita ya, satu demam, kemudian nyeri kepala. Tentu nyeri kepala ini bukan nyeri kepala yang seperti pada umumnya, nyeri kepalanya sifatnya progresif atau ada perberatan gitu. Terus kemudian yang tidak terlalu khas lagi adalah perubahan perilaku, jadi kita taunya kayak
dia sikapnya tidak seperti biasanya, sangat aneh. Jadi biasanya seringkali disalahartikan sebagai kondisi psikosis atau psikiatri akut gitu. Kemudian kalau yang istilahnya memang kondisi berikutnya ketika dia sudah lebih spesifik ke arah meningitis, maka memang keterlibatannya tentu keterlibatan otak. Jadi gejalanya lebih spesifik, bisa jadi muncul kejang contohnya, kemudian bisa muncul juga kelemahan sesisi, kebas sesisi, kemudian ada kelemahan dari otot wajah, seperti itu. Kalau untuk pemeriksaan yang agak cukup khas itu adalah kaku kuduk, tapi itu biasanya akan dikonfirmasi oleh dokter, seperti itu. Oke. Nah, untuk menuju ke gejala-gejala seperti itu gitu ya, itu kan mungkin ya Dok ya, mungkin perlu hal yang gini, orang kadang-kadang tuh nggak begitu aware banget gitu ya dengan hal-hal yang tersebut, sehingga akhirnya mereka kerasa kayak ini mah hal-hal yang biasa gitu ya. Nah akhirnya mereka bisa masuk di posisi itu tuh, kan biasanya kalau kayak bakteri, virus yang tadi yang infeksi dengan yang infeksi itu bisa jadi sama atau enggak gejalanya, atau bisa jadi beda atau gimana Dok? Kalau berdasarkan penyebabnya memang sama-sama infeksi, secara umum tidak ada tidak ada patokan, tidak ada perbedaan yang pasti. Apalagi sifatnya untuk meningitis ini kan terjadinya hitungan hari hingga minggu ya, jadi cukup relatif cepat. Maksudnya dalam arti dia bisa berkembang ke kondisi yang lebih buruk lebih cepat, sehingga pada akhirnya biasanya gejala-gejala yang akan tampak adalah gejala yang sampai jatuh ke kondisi yang lebih berat, seperti itu. Jadi kalau misalnya memang pada kondisi awal, misalnya mungkin yang agak meragukan nyeri kepala ya, kita seringkali mengalami nyeri kepala. Nah nyeri kepala itu sendiri juga ada red flag-nya, dalam arti kita perlu untuk aware apabila nyeri kepala itu tidak seperti, maksudnya nyeri kepala itu sifatnya yaitu dari kronik progresif, jadi dari segi intensitas frekuensi bertambah dari biasanya gitu. Kemudian tidak perbaikan dengan minum obat tentu. Jadi karena penyebabnya kan belum kita, kalau memang penyebabnya meningitis, penyebabnya belum kita singkirkan, maka dia akan terus berkembang ya infeksinya. Seperti itu kurang lebih. Itu sebenarnya gini dong, kayak kalau meningitis kan urusannya sama nyeri lah di kepala gitu ya. Itu kan ya itu tadi dibilang mungkin orang agak nyaru sama sakit kepala gitu ya, meskipun mungkin kondisinya bisa jadi beda gitu. Itu sifatnya menetap atau hilang timbul ya Dok ya? Hilang timbul masih bisa. Jadi makanya tadi sifatnya kronik, kita ngomongnya progresif. Jadi pada kondisi awal biasanya orang makanya nggak nyadar itu memang ada keluhan meningitis. Jadi biasanya masih bisa minum obat, dia akan perbaikan, kemudian nanti hilang timbul. Tapi makin kelamaan dia biasanya sifatnya akan ya tadi intensitasnya bertambah, frekuensinya berkurang. Frekuensinya bertambah, mohon maaf. Kemudian dia minum obat sudah tidak mempan lagi. Maka itu yang perlu menjadi warning untuk kita berpikir penyebabnya tidak hanya nyeri kepala biasa gitu. Jadi biasa kan kalau orang di warga plus 62 kan kadang-kadang sakit kepala ya udahlah semisal ya udah minum obat warung gitu ya. Nah itu kan dia sebagai painkiller aja gitu ya, analgetik. Nah ketika ada kondisi seperti ini mungkin nggak gini Dok kondisinya. Awal-awal hilang nih habis minum obat, at least kayak obat warung gitu, obat beli di apotek secara bebas gitu. Hilang, lama-lama kok dipakein obat ini kok nggak hilang-hilang, itu bisa jadi indikasi ke situ juga nggak sih? Bisa jadi salah satu gejala mengarah ke situ, tapi kembali lagi kalau misalnya nanti orang tersebut konsultasi dengan dokter, maka yang digali tidak hanya nyeri kepalanya, jadi dia punya faktor resiko nggak terhadap terjadinya meningitis ini. Terus kemudian gejala penyertanya seperti apa. Jadi tidak serta-merta juga nyeri kepala yang lebih berat dari biasanya itu pasti akan mengarahnya ke meningitis ya. Jadi bisa juga contoh orang yang sakit nyeri kepala primer golongan migrain itu juga bisa mengalami penambahan intensitas. Jadi tidak serta-merta itu berat itu maka akan pasti penyebabnya karena yang contohnya meningitis, tumor otak dan sebagainya. Jadi memang harus konsultasi itu karena kita akan memilah-milah lagi kira-kira penyebabnya arahnya kemana. Gitu. Soalnya tuh sekarang kan banyak orang yang dokternya dokter Google ya. Iya. Self-diagnose lagi kan gitu, mendiagnosis diri sendiri. Karena waduh kayak gini nih, waduh ini tumor otak nih, waduh ini meningitis nih segala macam ya. Padahal mungkin karena kondisi yang lain gitu ya, nyerinya itu karena kondisi-kondisi yang lain. Jadi jangan sampai kita mendiagnosis diri kita sendiri dan itu salah, dan akhirnya bikin parno malah bikin imun drop gitu ya. Oke. Nah sekarang siapa aja Dok yang berisiko? Tadi kan ngomongin ada beberapa faktor risiko gitu ya. Nah mungkin nggak sih ini ada beberapa golongan tertentu orang-orang ini rentan mengalami meningitis gitu ya, dengan gejala-gejala yang disebutkan.
Mungkinkah ada orang-orang semisal, orang dengan trauma, kecelakaan dan lain sebagainya, mungkin kan kepalanya kebentur sehingga terjadi infeksi primer di beberapa titik yang lain, atau mungkin orang-orang dengan kondisi tertentu yang akhirnya dengan komorbid tertentu semisal gitu, hingga akhirnya rentan banget nih mereka mengalami meningitis. Oke, jadi untuk orang-orang yang punya resiko tinggi terhadap terjadinya meningitis, jadi prinsipnya adalah kalau daya tahan tubuhnya relatif lebih rendah daripada orang pada umumnya. Jadi contoh orang-orang yang memang rutin minum imunosupresan karena kondisi tertentu, misalnya nih dia punya autoimun terus kemudian dia rutin minum obat imunosupresan untuk mengatasi autoimunnya, maka itu sistem kekebalan tubuhnya juga relatif lebih rendah. Contoh lain adalah orang-orang dengan HIV/AIDS, itu juga kan sistem kekebalan tubuhnya juga lebih rendah. Terus kemudian faktor resiko lain adalah orang-orang yang dia bepergian ke daerah-daerah yang sifatnya endemis terhadap terjadinya meningitis, itu masih ada juga kemungkinan resikonya lebih tinggi. Seperti itu kurang lebih. Oke, kalau di dunia ini ada nggak dok masih yang tempat-tempat endemis yang untuk si meningitis ini sendiri? Kalau untuk meningitis sendiri agak spesifik, jadi ada yang disebut sebagai meningitis belt, itu lokasinya ada di daerah Afrika. Jadi dia memang untuk satu jenis meningitis yang disebabkan oleh meningococcus atau bakteri penyebabnya adalah Neisseria meningitidis. Di situ dia memang masih menjadi daerah endemis untuk hal tersebut, maksudnya untuk meningitis tersebut. Kalau nggak salah dok, kayak orang mau naik haji juga masih ada nggak sih itu? Iya betul. Jadi memang dari istilahnya dari Indonesia maupun Arab Saudinya sendiri memang menganjurkan untuk pencegahan terjadinya meningococcus tersebut. Oke, kembali lagi ke tadi ya, masalah meningitis itu sendiri. Tadi kalau nggak salah dok, kayak saya jadi inget nih, tadi sempat mau tanya tapi lupa gitu. Yang untuk non infeksi gitu ya, pengaruh dari obat yang kita minum dengan kondisi mungkin penyakit-penyakit tertentu itu bisa ngefek juga ya? Iya, jadi kalau secara literatur sebenarnya ada beberapa obat yang dia beresiko untuk menyebabkan terjadinya meningitis. Sebagai contoh itu obat antiinflamasi non-steroid, maksudnya anti nyeri yang biasa kita minum itu juga bisa. Kemudian beberapa jenis antibiotik, kemudian juga ada obat-obatan yang sifatnya agak lebih spesifik, jadi antibodi monoklonal, itu untuk penyakit-penyakit tertentu, itu beresiko untuk terjadinya meningitis. Tapi kembali lagi secara epidemiologi sejujurnya itu sangat jarang terjadi. Jadi untuk menegakkan diagnosisnya pun kita harus benar-benar menyingkirkan itu memang tidak murni disebabkan oleh obat tersebut. Jadi time relatednya harus jelas, jadi maksudnya habis minum obat itu terus kemudian baru terjadinya gejala-gejala meningitis. Kemudian selain itu juga memang harus kita sudah singkirkan tidak ada penyebab infeksi lain yang menyebabkan kondisi meningitis tersebut. Jadi memang udah harus clear tidak ada penyebab infeksinya gitu. Jadi agak lebih rumit untuk mendiagnosisnya. Betul lah, luar biasa ya dok. Jadi untuk mendiagnosisnya perlu jalan panjang, tidak orang kemudian itu tadi ya self diagnose udah pasti iya karena gitu obat gitu. Betul ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen selanjutnya ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsantai.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sate dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar meningitis. Kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini boleh tanya-tanya di 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsantai.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Septiana Andri SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kalau kita ngomongin tentang meningitis ini kan berarti ada terjadi sesuatu yang tidak beres lah di otak kita. Nah, secara umum orang yang mengalami ini kinerja otaknya sedikit banyak pasti akan terganggu gak sih dok? Atau kayak karena sifatnya akan progresif jadi dia akan bertahap nih. Oh lama-lama terjadi kerusakan. Nah kalau memang ia terjadi kerusakan biasanya apa yang paling nampak gitu dok? Oke, jadi sesuai tadi perjalanan penyakitnya ya. Jadi memang makanya gejala-gejala awal yang muncul itu adalah nyeri kepala dan juga demam. Jadi biasanya ketika awal meningin itu sifatnya adalah dia ketika terjadi iritasi dia memang sangat rentan atau peka terhadap nyeri. Nah ketika itu infeksi itu masuk
lebih dalam ke dalam otak, di mana otak itu sendiri memiliki fungsinya masing-masing, maka itu akan mengganggu kinerja dari ya organ tubuh kita. Jadi contohnya misalnya dia akan terkena di daerah depan misalnya ya, kita ngomongnya frontal, itu maka yang paling banyak muncul gejalanya adalah emosi atau gangguan perilaku. Kalau misalnya dia lebih ke bawah, maka maksudnya lebih ke belakang, maka juga istilahnya bisa jadi dia sampai terjadi kelemahan sesisi yang tadi mungkin saya sudah sebutkan, terus kemudian bicaranya bisa pelos, menyerupai orang stroke lah. Jadi bicaranya pelo, mulutnya mencong seperti itu. Jadi tergantung dari lokasi dari infeksinya itu sendiri terkena otak bagian mana, karena semua punya fungsinya masing-masing. Betul. Jadi tergantung ini si virus, bakteri nempelnya di mana. Nempelnya di mana, nyerangnya di mana. Ini pengaruhnya nanti akan ke situ gitu. Sehingga kinerja yang spesifik mengarah ke situ pasti akan terganggu. Misalnya pelo atau lain sebagainya gitu ya. Nah, ada pertanyaan, kalau kita ngomongin penyakit ini, apalagi kalau tadi salah satunya kan penyebabnya infeksi, bakteri atau virus gitu ya. Kalau selama ini kan kita mengenal, penyakit infeksi itu berarti infeksius dong, menular dong gitu. Kalau meningitis dong, menular kayak ini? Oke, jadi kalau sebenarnya area otak itu relatif area yang terlindungi tadi ya, seperti yang sudah kita sebutkan, memang dilindungi oleh sawar darah otak dan sebagainya. Secara penularannya sebenarnya tidak semudah ketika infeksinya berada di tempat lain. Namun yang tidak bisa kita pungkiri, infeksi primernya itu sebenarnya berasal dari mana? Misal pasien itu atau seseorang itu mengalami infeksi meningitis itu awalnya dia infeksinya di paru dulu, misalnya kena tuberkulosis paru dulu, terus kemudian dia berkembang menjadi meningitis tuberkulosis. Maka yang menjadi faktor penularannya adalah ya tadi droplet dari infeksi yang di parunya. Tentu ketika orang terkena penularan ini tidak langsung akan pasti terjadinya meningitis juga bentuknya. Bisa jadi TB-nya juga, tuberkulosisnya tergantung dia kenanya juga. Jadi bisa juga dia hanya kenanya TB paru. Kalau misalnya memang daya tahan tubuhnya turun, maka juga bisa sampai berkembang ke otak. Jadi tidak secara langsung. Kalaupun menular ya, jadi tergantung dari infeksi primernya di mana. Gitu. Jadi bisa saja menularkan, misal kayak orang dengan TB paru, tapi kalau akhirnya dia hanya, semisal langsung orang ini ketularan, bisa jadi dia sama-sama ke TB paru, atau bisa jadi dia bisa naik ke jadi meningitis gitu ya? Tapi tidak, misalnya kayak meningitis TB akan menularkan langsung dari otak ke otak, itu enggak juga. Kayak transfer itu enggak ya. Jadi lebih ke infeksi primernya dulu seperti apa. Nah nanti tergantung kondisinya. Bisa nggak semisal orang yang tertulari ini itu pengaruh, entah dia cuma bertahan di TB paru atau bisa jadi meningitis, tergantung sama imun sistemnya si orang ini nggak sih dok? Iya. Kembali lagi bergantung pada sistem imun orang tersebut. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram, saya bacakan ya, ini dari Pak Rudi. Dok, istri saya dulu sebelum menikah itu pernah infeksi telinga, sampai berdarah dan menjalar ke tenggorokan. Wih, serem dok. Alhamdulillah saya sudah sembuh. Nah sekarang itu telinganya itu sakit lagi dok, sampai itu demam. Apa itu infeksi? Apa infeksi itu bisa jadi meningitis dok? Terima kasih. Oke, dulu sebelum nikah kali ya, ini ada infeksi nih istrinya. Ya berdarah menjalar ke tenggorokan, udah sembuh, terus sekarang telinganya mulai sakit lagi, gimana tuh dok? Kalau demam berarti ada peradangan benar dong? Atau gimana? Iya, nah sebenarnya kalau lihat dari perjalanan ceritanya, memang utamanya kan kita fokus dia memang ada infeksi telinga gitu ya. Nah infeksi telinganya kesannya memang belum terselesaikan secara sempurna. Nah itu harus digali lagi sebenarnya, ada gejala tambahan nggak? Misalnya kalau yang kita sampai curigai itu yang tadi saya bilang mungkin dia terjadi penyebaran sampai ke atas, maka tidak hanya nyeri itu munculnya hanya di daerah telinga saja. Bisa jadi ke otak, tidak hanya di daerah, maksudnya kepala tidak hanya di daerah yang berdekatan, tapi bisa sampai ke seluruh bagian otak. Jadi istilahnya tidak bisa hanya dilihat dari gejala yang memang terlokalisir seperti itu, karena ya tentu organ di daerah telinga pun juga punya sistemnya peka nyeri. Jadi memang bisa juga akan menimbulkan gejala seperti itu, tapi tidak selalu itu akan mengindikasikan itu memang ada infeksi yang istilahnya sampai masuk ke dalam otak gitu. Dok, bisa nggak sih itu kalau dari kasusnya Pak Rudi ini, kayak istrinya itu dulu pernah ada infeksi, terus kan ada kata sembuh tadi itu ya. Nah kadang-kadang itu ada satu kondisi yang di medis dia kayak udah sembuh tapi sebenarnya belum tuntas gitu ya. Nah bisa nggak sih kalau kondisi kayak gini kayak ini infeksinya itu sebenarnya masih ada tapi dia nanti nggak tahu lagi dia akan rekuren muncul lagi gitu, bisa jadi nggak sih kondisinya kayak gitu dok?
Kalau untuk telinga nggak jarang ya. Jadi kalau yang sifatnya masih mungkin dorman itu mungkin malah kayak tuberkulosis itu masih ada periode dia istilahnya dorman. Jadi kayak bersembunyi dulu. Atau kalaupun penyebabnya karena virus, karena sifatnya virus itu dia masuk di dalam sel, maksudnya tidak bisa dia hidup di luarnya. Tapi kalau untuk istilahnya semacam dorman seperti itu agak jarang juga sih yang kalau yang berkaitan dengan meningitis ya. Jadi beberapa virus tuh seperti kayak herpes itu kan memang dia sebenarnya sifatnya dorman di dalam sel syaraf lebih spesifik. Tapi kalau untuk penyebabnya dari herpes kulit terus kemudian berkembang menjadi meningitis atau ensefalitis HSV atau herpes itu agak jarang sih dikaitkan gitu. Jadi memang istilahnya berdiri sendiri-sendiri gitu. Kalau kayak kasusnya istrinya Pak Rudi, kira-kira apa yang harus dilakukan? Apakah harus ke dokter untuk periksa lagi atau indikasinya bisa jadi berbeda sama yang sebelumnya tuh dok? Tentu eksplorasinya tetap ke dokter THT dulu ya. Iya, Maksudnya kalau dari yang dijabarkan tadi saya rasa untuk gejala ke arah meningitisnya agak kurang spesifik ya. Jadi agak kurang condong mengarah ke sana. Tapi ya kalau misalnya nanti dari hasil wawancara ada yang mungkin belum tersampaikan bisa jadi ya. Bisa jadi ya. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaannya Pak Rudi dan semoga istrinya sehat selalu ya. Oke dok, nanti kita lanjut lagi ya di segmen terakhir ya dok ya. Iya. Oke pemirsa, kami akan kembali saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini seputar meningitis bersama dengan Dr. Septiana Andri SPN, dokter spesialis neurologi dari Primaya Hospital Depok. Oke dok, kita lanjut lagi. Tadi kita udah bahas lah ya sedikit banyak seputar meningitis itu sendiri. Nah sekarang kalau orang nih dengan gejala-gejala yang tadi Dr. Andri sebutkan dengan kondisi seperti ini dan kita menuju ke pemeriksaan. Nah biasanya kalau dengan gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan, ada nggak sih pemeriksaan khusus yang dilakukan? Karena memang mungkin ada anamnesisnya sendiri ya, kayak pertanyaan interview dan lain sebagainya. Untuk pemeriksaannya sendiri seperti apa dok? Untuk benar-benar menegakkan diagnosis bahwa oke ini meningitis dan kita lanjut ke tindakan gitu dok. Oke, kalau untuk pemeriksaannya sendiri selain pemeriksaan fisik yang basic, jadi kita tentu pemeriksaan neurologis ya. Jadi kalau untuk yang cukup khas pada meningitis itu biasanya ada kaku kuduk. Tapi memang jadi kalau kita bahasakan kekakuan pada leher. Tapi itu memang dilakukannya tidak hanya kaku leher pada umumnya. Kita memang ada pemeriksaan khusus yang untuk memastikan memang itu kaku kuduknya positif. Namun kembali lagi kaku kuduk ini juga tidak terjadi pada semua pasien meningitis. Jadi prosentasenya juga tidak terlalu tinggi. Jadi kita harus menggabungkan dengan hasil anamnesis maupun pemeriksaan penunjang yang lain. Kemudian untuk lebih lanjut dari situ kita akan periksa kalau yang diperlukan adalah biasanya foto kepala. Jadi baik CT scan ataupun MRI. Kemudian jika kita mencurigai ke arah meningitis untuk memastikan agen penyebabnya itu apa, itu kita lakukan lumbal fungsi. Jadi kita periksakan sampel cairan otaknya, kita lihat memang pola profilnya seperti apa, kemudian ada kumannya atau tidak dan sebagainya. Oke. Nah setelah ketahuan nih dok, oh udah nih didiagnosis seperti ini setelah pemeriksaan. Nah kira-kira pengobatannya seperti apa? Oke, prinsipnya pengobatannya tentu akan sesuai dengan penyebabnya masing-masing karena ya virus dengan antivirus, ya jamur dengan anti jamur, bakteri dengan antibakteri. Harusnya memang spesifik, tapi kenyataannya memang meningitis ini sifat progresivitas tadi seperti saya bilang, jadi hitungan hari hingga minggu relatif agak cepat dibandingkan pasien-pasien dengan misalnya keganasan gitu ya. Jadi dia progresivitasnya lebih cepat. Oleh sebab itu biasanya dokter akan menganalisis ketika pasien itu datang di gawat darurat, maka akan kita nilai dia akan lebih condong diferensial diagnosisnya yang mana aja. Maka ada yang tempatnya untuk kita berikan misalnya antibiotik empiris. Antibiotik empiris itu memang tidak berdasarkan dari hasil pemeriksaan cairan otaknya tadi, kumannya spesifiknya apa, tapi berdasarkan dari yang sudah sering terjadi itu biasanya akan kita berikan obat-obatan terlebih dahulu karena ya untuk mengejar tingkat progresivitasnya yang bisa jadi terus berjalan seperti itu sambil kita mencari tahu penyebab pastinya apa seperti itu. Oke. Jadi harus dicari tahu dulu gitu ya. Tapi gini dok, nggak tahu sih ini berlaku nggak di meningitis ya? Iya. Kan selama ini kan ngobrol-ngobrol tuh
kalau sifatnya dia infeksi gara-gara virus, kan virus itu sifatnya self-limiting disease gitu ya dok ya. Betul. Karena kan ini sebenarnya tidak ada virus yang spesifik menjadi meningitis, penyebabkan meningitis. Karena infeksi primernya ya, entah dari telinga dan lain sebagainya gitu. Bisa nggak sih kalau akhirnya kita ngomongin, self-limiting disease naikin imun aja nanti dia virusnya bisa mati. Kalau ini yang virus gitu dok, itu bisa nggak sih? Kenyataannya pada meningitis atau ensefalitis itu agak lebih rumit ya, karena kalau misalnya tidak ditangani dengan cepat kondisi ensefalitis atau meningitis virus ini, dia akan menyebabkan kerusakan otaknya lebih lanjutnya juga cepat kan, sehingga kita nggak bisa tuh menunggu kayak itu akan self-limiting, sehingga pasti akan diberikan antivirus sesuai dengan yaitu tadi protapnya seperti itu. Oke, kayaknya mungkin case-nya beda ya kalau di Iya, karena lebih emergensinya lebih tinggi ya. betul. Dan menghindari kecacatan lah tentu kan harapannya. Betul. Karena kalau ya itu ya, kalau dibilang protapnya seperti itu karena memang otak itu beda gitu ya. Iya. Sehingga yang ditakutkan adalah terjadinya komplikasi. Betul. Itu sebenarnya apa dok? Semisal penanganannya yang telatkah atau belum tertangani dengan baik, biasanya komplikasi yang terjadi apa biasanya? Kalau komplikasi yang bisa terjadi yang paling sering adalah bentuk dari karena infeksinya tersebut itu akan menyebabkan peningkatan tekanan di dalam kepala, itu contoh. Jadi bisa berupa hidrosefalus, itu kalau yang istilahnya tingkatnya lebih parah. Terus kemudian pada beberapa infeksi meningitis itu juga dapat menyebabkan hiponatremi berulang, jadi kadar garam di dalam tubuhnya itu bisa turun secara berulang, ya berkaitan dengan aktivitas dari bakterinya tersebut. Terus kemudian ya tentu komplikasi yang lain berkaitan dengan disabilitas atau gangguan dari fungsi otak yang terjadi ya. Jadi istilahnya pada beberapa orang akan menimbulkan gejala sisa yang itu akan beresiko untuk ya intinya jangka panjang ke depannya menjadi sebuah hambatan untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Bahkan yang lebih parah lagi bisa sampai kematian tentu. Gitu. Itu kalau tidak tertangani dengan baik gitu. Betul. Ya? Oke. Nah, kalau ngomongin otaknya itu bisa balik lagi ya sih dok? Kalau belum ngomongin kematian ya, maksudnya ketika terjadi gangguan-gangguan itu bisa full recovered nggak sih? Oke. Jadi prinsipnya karena penyebabnya karena tadi ya misalnya kan kita ngomongin lebih banyak memang soal infeksi ya. Kalau infeksinya bisa ditangani dengan cepat, kemudian proses terjadinya kerusakan di dalam otak itu tidak terjadi terlalu lama, seperti yang saya bilang tadi, oksigen di dalam otak itu tidak terjadi kekurangan dalam level tertentu, maka itu sebenarnya bisa disembuhkan. Dalam arti dia bisa aja tidak muncul gejala sisa, jadi bisa seperti sedia kala lagi gitu. Nah, itu dia. Memang penanganan lebih awal Iya. itu lebih cepat, lebih baik ya. Betul. Karena kalau udah mulai muncul gejala, segera periksa, jangan tunggu nanti. Iya. Oke, terima kasih Dokter Andri, hari ini kita mendapat banyak pengetahuan seputar meningitis. Semoga kita semuanya sehat ya dok ya. Amin. Terima kasih Dokter Andri, sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Primaya Depok. Iya. Selamat pagi dok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dokter Andri. Semoga bermanfaat ya. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan konten-konten inspiratif kami di platform Daai Pak Sarah dan Matias Sumit. Sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Selasa yang indah ini. Ingat, jaga kesehatan tubuh Anda dan otak Anda. Sampai jumpa.